Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan seleksi penjaringan bakal calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo periode tahun 2020 sampai 2025. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang berlanjut di ruang pimpinan kantor Bupati Wajo pada hari Selasa 1 September 2020. Alhamdulillah fit and proper test yang dilakukan tim seleksi pemerintah daerah terkait PDAM Kabupaten Wajo hari ini telah selesai. Alhamdulillah dari keempat calon saya pribadi telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mereka sudah jawab dengan baik, dan harapan saya ke depannya adalah bagaimana PDAM ini lebih baik dari sekarang atas kepemimpinan pemimpin baru yang akan ditetapkan nantinya. Harapan saya kepada Direktur PDAM yang baru nantinya supaya lebih bekerja dengan baik dengan memperbaiki kinerja dan tata kelola PDAM serta pelayanannya terkait pelayanan air minum di Kabupaten Wajo. Itulah harapan saya. Adapun tim penguji yang dihadirkan yaitu oleh Ketua DPRD Kabupaten Wajo Haji Andi Muhammad Alauddin Palaguna SOS, dan peserta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo periode 2020 sampai 2025, yaitu Andi Dedi Ahmad Iqbal SH, Alfiang SE, Andi Muhammad Munajat SE MSc, dan Andi Pacinong SE, dan di mana keempat peserta yang ikut diuji secara bergilir. Terima kasih. Jadi yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Wajo dalam rangka uji kelayakan ini, di mana betul-betul penjaringan calon Direktur PDAM ini betul-betul teruji kompetensinya dan kapabilitasnya. Nah, jika seandainya saya nanti diberi amanah, insya Allah tentunya kita akan melakukan yang terbaik buat PDAM, buat pelanggan yang ada sekarang, tentunya dengan membenahi dulu secara internal. Jadi kita akan melakukan pembenahan internal dulu. Kemudian tentunya nanti akan berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat pelanggan. Gitu. Jadi saya rasa PDAM ini memang butuh pembenahan yang sangat serius, karena di mana kapasitas produksi yang ada sekarang sudah tidak berbanding lurus lagi dengan jumlah pelanggan. Jadi yang pertama-tama nanti yang akan kita lakukan secara teknis itu adalah penambahan kapasitas produksi. Jadi bagaimana untuk menghadapi dengan banyaknya keluhan masyarakat ya Pak? Untuk sebagai mungkin tantangan atau untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah. Mungkin bisa jelaskan sedikit karena sekarang banyak yang airnya macet dan bagaimana? Betul. Itu tadi memang ini tanggung jawab yang sangat besar buat siapapun nanti yang akan menjadi Direktur PDAM. Yang pertama yang akan dibenahi itu adalah infrastruktur kita. Ya, infrastruktur kita sekarang ini mungkin sudah sebenarnya peremajaannya itu tiap 5 tahun sekali, sedangkan yang kita tahu ini kan sekarang sejak berdirinya PDAM ini sampai sekarang infrastrukturnya hampir semua belum teremajakan gitu. Jadi nanti akan ada pembenahan selain kapasitas intake, kemudian jaringan-jaringan pipa itu betul-betul akan kita ganti. Ini akan sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Wajo, yang dimana program water treatment plant itu insya Allah akan dimulai tahun depan kalau tidak ada halangan. Jadi akan terintegrasi semua sampai ke bawah, sampai ke pelayanan nanti akan maksimal. Jadi akan terairi sekitar 80% lebih masyarakat pelanggan. Ya.
Nah, kemudian jika itu terakhiri 80% sesuai amanah undang-undang, mungkin kategori tidak sehat PDAM yang sekarang ini akan meningkat ke kategori PDAM yang sehat, yang mandiri, yang profesional. Jadi tidak akan disubsidi lagi oleh pemerintah. Ya, sudah bisa mandiri. Ingin saya kepada masyarakat bahwa mohon tetap bersabar, beri kesempatan kepada pemerintah, kepada PDAM nanti untuk berbenah, dan insya Allah semua nanti akan dilakukan pembenahan menyeluruh sehingga pelayanan ini akan maksimal dan pelayanan yang terbaik akan tercapai. Di mana sebelumnya pelaksanaan seleksi berjaringan bakal calon direktur perusahaan daerah air minum periode 2020 sampai 2025 mengumumkan kepada masyarakat Wajo bahwa akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih calon direktur PDAM periode 2020 sampai 2025. Dari Tim Warta Wajo melaporkan.